Aku rindu meninggikan nama-Mu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita dalam dekap-Mu, dan ku memuji-Mu, Yesus. Kudus dan mulia Engkau, Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, ku puji Kau, Yesus. Ku akan bernyanyi bagi Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, Tuhan. Yesus, betapa ku rindu memuji-Mu, Yesus. Aku rindu meninggikan nama-Mu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita dalam dekap-Mu, dan ku memuji-Mu, Yesus. Kudus dan mulia Engkau, Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, ku puji Kau, Yesus. Ku akan bernyanyi bagi Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, oh Yesus. Kudus dan mulia Engkau, Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, ku puji Kau, Yesus. Ku akan bernyanyi bagi Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, Tuhan. Shalom semuanya, terima kasih Pastor Timi untuk undangannya, dan kita akan belajar bersama untuk bahasan Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi ada pertanyaan, terus mitos atau fakta. Baik, kita mulai. Beshem Ha'av Ve'aben Ve'ruach HaKodesh Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Pertanyaan, Yesus Kristus Juru Selamat? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mitos atau fakta. Jadi kita akan mempelajari topik yang pertama dulu. Dan kita akan mempelajarinya, memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya. Dan saya akan mengupasnya secara eksegesis pardes, yang biasanya pijakan utamanya adalah membaca naskah Alkitab secara pesyat, secara literal, jujur, lurus, apa adanya. Dan kemudian bisa naik nanti ke bahasan mengenai alegorisnya juga secara deras, yang dimana di dalam tahapan deras ini ada prinsip dari Hillel yang biasanya saya pakai itu adalah binyan af min katuf echad.
yaitu intertextuality study, mempelajari kata-kata yang sama yang dipakai di Perjanjian Lama dan juga dipakai di dalam Perjanjian Baru. Memang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Anda harus ingat bahwa yang menulis adalah orang-orang Yahudi. Jadi meskipun Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi mindset penulisnya itu secara Yahudi. Jadi tetap kita akan mempelajari dari eksegesinya orang Yahudi. Yang terpenting di sini kita akan mempelajari intertextuality study. Binyan af min katuf ehad. Bahasan kata-kata yang sama dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kita korelasikan kepada satu sosok yang kita pelajari malam ini, yaitu Yesus Kristus. Dan intertextuality study-nya adalah mengenai kata juru selamat. Bahasa Ibrani-nya Moshia. Bahasa Ibrani Moshia ini kata dasarnya itu Yasha. Nah, bagaimana kata Yasha bisa berubah menjadi Moshia? Nah, jika Anda mempelajari sastra bahasa Ibrani, Anda akan tahu bahwa kata Moshia itu berhubungan dengan kata Ibrani lainnya namanya Yasha. Kata Yasha di dalam Perjanjian Baru yang dalam bentuk participle hif'il aktif kausatif ini ditulis dengan Moshia. Nah, Moshia ini artinya juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Malaikat dari surga memberikan satu maklumat, mengatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, Lukas ini menulis Injilnya dalam bahasa Yunani. Tapi coba bayangkan kata ini dipahami dalam bahasa Ibraninya. Naskah Ibrania menuliskan demikian. Ki hayom lachem Mosia, Asherhu Hamashiach Adonai Beir David. Nah, ada kata Mosia. Bahasa Yunani Perjanjian Baru yang asli soter di sini. Nah, tapi kalau Anda mempelajari soter ini agak sulit karena ini bahasa yang asing bagi orang Yahudi. Nah, maka untuk mengkorelasikan dengan Perjanjian Lama kita harus memindahkan kata soter ini kepada aksara Ibraninya, yaitu Moshia. Ki hayom yulat lachem Moshia. Nah, Moshia di sini. Nah, kata ini menjadi sangat penting bagi orang-orang Yahudi karena di Perjanjian Lama gelar Moshia ini hanya diberikan kepada Yod He Vav He saja. Jadi kalau Anda orang Yahudi kemudian mendengar ada maklumat dari seorang malaikat mengatakan ada Moshia yang lahir, ini akan menjadi satu pertanyaan besar karena bagi orang Yahudi Moshia itu hanya Yod He Vav He saja. Yesaya 43 ayat 11. Anochi, Anochi, Adonai. Ve'en mi baladai Moshia. Akulah Adonai, Hashem, Hakadosh Baruch Hu. Ve'en, dan tidak ada. Mi baladai, selain lainnya, selain daripada ku, siapa ini? Moshia. Jadi ini satu kata, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu selain lainnya, selain daripadaku Moshia. Nggak ada. Pokoknya nggak ada. Moshia selain daripada aku. Jadi Sang Mesias atau Sang Juru Selamat ini nggak bisa tidak. Pasti berasal dari Tuhan saja. Ini sama-sama menggunakan sores, yaitu akar kata Yasha. Yasha dipakai di dalam Perjanjian Baru dalam Lukas 2 ayat 11 yang berkaitan dengan Yesaya 43 ayat 11. Nah, Yesaya 45 ayat 21b. Bukankah aku Tuhan? Nah, kalau Anda lihat di sini ada Tuhan huruf besar semuanya. Ini merujuk kepada Yod He Vav He. Adonai, Hashem, Hakadosh Baruch Hu. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nggak ada. Nah, di sini Anda pernah sering mendengar teman Muslim bicara la ilaha illallah, ya? Nggak ada ilah selain Allah.
Ini asalnya dari sini. Allah yang adil dan juru selamat. Nah, siapa yang dimaksud juru selamat di sini? Nggak ada selain lainnya. Yaitu siapa? Yod-He-Vav-He. Kata Mosia ternyata dipakai di Perjanjian Baru untuk bayi yang lahir yang dilahirkan oleh Maria. Ya. Dari sini kita membaca 1 Korintus 8 ayat 4 yang mengatakan Ki en elil ba'olam ve en Elohim bilti echad. Nggak ada selain lainnya kecuali yang satu itu siapa? Elohim. Tuhan saja, Tuhan huruf besar semua. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, nggak ada Allah yang lain selain daripadaku. Dan menariknya ini nanti Anda bisa korelasikan dengan apa yang ditulis dalam Wahyu 1 ayat 18. Kita belajar di sini intertextuality study. Akar katanya apa tadi? Yasha di sini. Nah, di sini nanti keluar ada Moshia, ya, Moshia, Yasha, dan ada nama Yehoshua. Yehoshua ini di sini nama Yesus. Nah, ternyata nama Yesus berhubungan dengan Mosia yang disebut di dalam Yesaya 43 ayat 11 ini. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus sendiri di situ sudah terdapat nama Tuhan sendiri dan keselamatan yang darinya. Di dalam Perjanjian Lama ada banyak sekali nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias yang dijanjikan. Ya, ada banyak sekali, saya pilihkan beberapa saja. Kalau dibaca semuanya habis nanti waktunya, ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang-orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bayangkan, nubuat ini kemudian Tuhan Yesus merujuk kepada dirinya sendiri, udah nggak usah pakai tafsir. Tuhan Yesus membaca Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ini di dalam rumah ibadat di Nazaret, ya. Nanti Anda baca dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 21, dan kemudian secara gamblang tanpa ditafsirkan lagi, Yesus Kristus memulai pelayanannya itu mengatakan demikian. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan dia merujuk ayat-ayat itu bagi dirinya sendiri. Bisa kita bandingkan dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nama Yesus yang bahasa Ibraninya adalah Yehoshua, yang di dalam namanya itu ada Yod-He-Vav-He yang menyelamatkan. Dan Yod-He-Vav-He di dalam daging adalah dirinya. Adonai Babasar. Dia adalah Yesus Kristus. Ya. Kata juru selamat dalam bahasa Ibrani adalah Moshia. Adalah satu gelar yang menegaskan ulang nama Yesus. Yehoshua yang artinya Yod-He-Vav-He, nama Tuhan. 4 huruf suci itu. Dia yang menyelamatkan. Dan ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem pada Minggu Palem itu, orang-orang
di Yerusalem berteriak apa? Hosana. Nah, ternyata kalau Anda benar-benar belajar tentang sastra Ibrani, Anda akan bergetar bahwa ucapan Hosana yang dari bahasa Ibrani Hoshiana, ini pun memakai akar kata yang sama, yaitu Yasha. Akar kata yang sama dengan nama Yesus sendiri. Jadi ketika orang-orang itu berteriak Hosana, itu seperti meneriakkan nama Yesus sendiri. Gelar juru selamat Mosia yang dikenakan kepada Yesus ini sangat menantang setiap orang Yahudi maupun kita semua. Yesaya 43 ayat 11 tadi. Dan kita diajak untuk bertanya bersama-sama. Apakah ada seseorang yang kurang daripada Allah dapat menyelamatkan umatnya? Jadi jelaslah Yesus Kristus memang berasal dari atas, yang datang ke bumi untuk membawa misi penyelamatan bagi umat manusia. Yesus Kristus yang disebut dengan Yehoshua Hamasyiah atau Yeshua Hamasyiah menggenapi misinya di Yerusalem, mati darahnya tercurah bagi dosa di dunia ini. Ini juga sudah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, juga nggak usah pakai tafsir. Tangannya menunjuk lurus di hidungnya Yesus dengan mengatakan demikian, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Jadi karena memang demikian, dia adalah Yod-He-Vav-He, Adonai yang menyelamatkan. Maka kita teringat lagu lama ya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ya, dan kita akan studi kata nama Yesus, nama yang indah itu Yehoshua. Yang bentuk konstruknya itu adalah Yeshua. Jadi Yehoshua, nama Yesus adalah Yod-He-Vav-He, menyelamatkan. Dan ini asalnya memang Tuhan sendirilah yang menyelamatkan. Nah, kemudian nama Yehoshua ini bentuk konstruknya itu Yeshua. Jadi, apa bedanya Yehoshua dengan Yeshua? Jadi ini ibarat nama Alexander menjadi Alex. Jadi bentuk singkatnya ya. Jadi Yehoshua bentuk panjangnya, bentuk singkatnya Yeshua. Seperti Budi dipanggil Bud, seperti gitu saja. Jadi bentuk konstruknya. Ada banyak bertebaran kata-kata yang berasal dari sores Yasha. Misalnya di sini ada Yeshua, adalah bentuk nomina dari Yasha tadi. Dan itu bermakna juga keselamatan dalam bentuk nominanya. Nah, kata Yasha ini menarik. Nama Yesus berasal dari kata Yasha. Mosia juru selamat tadi berasal dari sores Yasha. Tapi kata Yasha sendiri nggak pernah dipakai di Alkitab. Kenapa? Karena kata Yasha itu bentuknya simple aktif. Kalau seorang penyelamat tidak menghasilkan keselamatan, maka dia bukan juru selamat. Maka kata Yasha ini, kenapa nggak pernah ada di Alkitab? Karena kata ini adalah belum melaksanakan keselamatan. Seandainya dia sudah melaksanakan keselamatan, maka dia disebutnya apa? Harus disebut dalam suatu bentuk verba dalam bahasa Ibrani itu yang namanya hif'il. Hif'il itu aktif kausatif. Nah, kalau Yasha ini simple aktif. Bentuk simple aktif untuk Yasha nggak pernah ada di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seorang juru selamat hanya boleh disebut juru selamat kalau dia sudah pernah atau menyebabkan keselamatan itu. Sehingga dalam bahasa Ibrani, seorang juru selamat itu hanya boleh disebut juru selamat di dalam bentuk yang khusus, yaitu apa? Hif'il, aktif kausatif. Dan nama Yesus itu adalah bentuk hif'il, aktif kausatif. Maka kalau Anda
seorang yang mempelajari sastra Ibrani mendengar nama Yesus, persis dengan lagu tadi. Nama itu indah sekali. Karena namanya itu disebut dalam suatu grammar Ibrani itu dengan aktif kausatif. Yesus sang penyelamat bukan sekedar penyelamat biasa, tapi dia penyelamat yang aktif kausatif. Dan bentuknya itu imperfect, yang artinya dia menjadi juru selamat bukan cuma dahulu saja, tapi juga sampai hari ini. Nama itu mengandung tensesnya itu imperfect, masih bekerja. Nama Yesus. Nah, kata Yasha tadi, kalau dikonjugasikan itu bisa menjadi bermacam-macam. Anihoshati, atahoshata, dan seterusnya. Anda nanti pusing kalau baca ini. Yang artinya di sini, dalam grammar bahasa Ibrani, untuk merujuk kepada nama Yesus, itu maknanya itu seorang juru selamat yang aktif kausatif. Saya tunjukkan bagaimana kata ini di dalam bentuk participle. Apa itu participle? Bentuk participle itu bentuk ing. Bentuk yang masih melaksanakan. Moshia. Nah, di sini. Kata Yasha menjadi Moshia. Jadi keselamatan yang dari Tuhan, participle, aktif, kausatif. Jadi dari satu kata saja orang Ibrani akan mengerti bahwa memang Tuhan itu kalau menyelamatkan selalu aktif kausatif. Memang menyebabkan keselamatan. Nah, dari satu kata saja kita bisa membayangkan kenapa orang Yahudi itu pinter-pinter. Karena grammarnya rumit seperti ini. Dari suatu kata saja kita dapat memahami bahwa memang Yesus menghidupi namanya sendiri. Bahwa dia adalah sang juru selamat bukan cuman dahulu, bukan cuman pada zamannya Israel, zaman raja-raja sampai zamannya mereka itu kembali ke tanah suci dan kemudian Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi. Tapi sampai hari ini nama Yesus ditulis dalam hifil, aktif kausatif, yang di dalam bentuk partisiple juga. Mosia, dia adalah sang penyelamat. Dan ketika dia memasuki kota Yerusalem, orang-orang di Yerusalem berteriak, Hosana. Kata Hosya ini adalah hifil imperatif untuk sores yang sama, Yasha. Wow. Jadi ketika orang berteriak, Hosana, Hosana, itu seperti meneriaki nama Yesus sendiri. Karena namanya memang mengandung kata sang penyelamat ini. Jadi ini seperti orang-orang Inggris kalau mengeluh-elukan raja mereka, God save the king. Suatu pujian termasuk juga bentuk doa. Nah, Tuhan selamatkanlah kami. Menarik sekali ya. Kata Hosana ini. Kata Hosana itu adalah imperatif. Kata yang menyuruh. Tuhan selamatkanlah. Nah, tapi emang kita siapa bisa nyuruh-nyuruh Tuhan untuk menyelamatkan kami? Ya, kita rasanya kejauhan untuk nyuruh Tuhan. Maka sesuai tata krama bahasa Ibrani, karena kita manusia itu nggak layak untuk nyuruh-nyuruh Tuhan, maka kemudian ditambahi kata na. Kata na ini artinya please, interjection. Kan kita nggak layak tuh nyuruh Tuhan, selamatkanlah. Nyuruh-nyuruh Tuhan kan? Nggak boleh. Maka harus ditambahi kata please. Nah, di sini. Hosana, aku nyuruh Tuhan untuk menolongku. Tapi aku nggak layak untuk nyuruh Tuhan. Maka ditambahi please. Tolonglah kami, please. Jadi kebiasaan orang Yahudi yang minta tolong kepada Tuhan dan kemudian ditambahi interjection please. Nah, kiranya engkau berkenan. Nah, itu juga bisa menjadi satu teladan bagi kita. Allah yang maha tinggi, walaupun dia sanggup menolong kita, tapi kita nggak layak untuk menyuruhnya, maka kita tambahi nah. Di sini Matius 21 ayat 9 mencatat peristiwa itu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, Yeshua. Dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana, selamatkanlah kami. Hai anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana.
selamatkanlah kami di tempat yang maha tinggi. Jadi ini sekaligus pujian, sekaligus permintaan tolong bahwa kita manusia hanya bisa ditolong oleh Allah yang datang melalui Yesus Kristus. Dan disinilah kita mengenal kata atau istilah Hosana, Matius 21 ayat 9. Dan juga dalam Yohanes juga dicatat mengenai teriakan dari orang-orang Yahudi yang berteriak Hosana, memanggil namanya sendiri. Kata Hosana sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi sejak Perjanjian Lama, Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah kiranya kemujuran. Ana, please, aku memohon Ana. Adonai, Tuhan yang kudus. Hosiana, selamatkanlah kami. Na, please. Ana, aku memohon. Adonai, Hatslika. Jadikanlah aku beruntung. Nah, please. Nah, ini kan nyuruh-nyuruh Tuhan. Tapi nyuruh-nyuruh Tuhan itu nggak boleh kan? Ya, karena Tuhan ketinggian untuk kita suruh. Maka ditambahi kata interjection di sini. Nah, ana di sini. Semuanya artinya please. Kalau orang Yahudi itu menyebut kata interjection 3 kali, ini artinya extremely. Tuhan, please, extremely. Aku menyuruh engkau, tapi please, untuk menyelamatkan kami. Jadi di sini saya memberikan satu ilustrasi. Orang boleh disebut seorang juru selamat kalau dia benar-benar telah melaksanakannya dan menyebabkan keselamatan bagi orang yang ditolongnya. Di sini ada firefighter, dia menjadi juru selamat yang memberi dampak keselamatan. Kepada siapa? Kepada anak kecil yang sedang digendongnya. Demikianlah Yesus Kristus. Dia seorang juru selamat, bukan juru selamat biasa, tetapi dia juru selamat yang memberi dampak. Bukan cuma dahulu, tetapi untuk selamanya. Dan sekarang masih bekerja. Karena apa? Karena Mosia di sini, tensesnya adalah yang masih bekerja. Nah, kita baca lagi. Yesaya 43 ayat 11. Anohi, Adonai, ve'en mi baladai. Mosia, enggak ada selain lainnya seorang juru selamat kecuali aku, mi baladai. Enggak ada selain lainnya. Aku saja. Misi inilah yang dibawa Yesus Kristus dalam inkarnasinya ke bumi. Dan Maria, hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Fatagel ruahi be Elohei yish'i, Allah dari keselamatanku. Maria. Maka dengan Immaculate Conception, dia melahirkan bayi yang kudus itu. Dan berita lagi yang disampaikan kepada Yusuf, dalam mimpinya itu, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, jelas sekali nama Yehoshua. Yeshua di sini bentuk konstraknya. Yeshua. Kihu Yoshia. Yeshua karena dia Yoshi. Karena dia menyelamatkan, mengakibatkan keselamatan. Et amu pada umatnya. Mekatutehem. Dari dosa-dosa mereka. Hanya Allah yang menjadi juru selamat manusia dan tidak ada yang lain. Yesaya 43 ayat 11. Dan rasul-rasul pun bersaksi bahwa Yesus adalah sang juru selamat itu. Dialah yang ditinggikan oleh Allah. Di sini ada pertanyaan. Dianya ini siapa? Dianya pasti Yesus kan? Yang ditinggalkan oleh Allah. Lah, ini Allah ini siapa gitu kan? Ini biasanya kita kan biasanya berdebat di situ. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Nah, di sini meskipun menulis Allah, tetapi secara kontekstual makna Allah di sini adalah Bapa.
yang dimana Bapa mengaruniakan Sang Putra seperti yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Dan para rasul bersaksi bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat itu. Maka tidak bisa tidak, memang Yesuslah Juru Selamat itu. Kisah 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang dijanjikannya, Allah telah membangkitkan Juru Selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, kalau Allah membangkitkan terus Yesus ini Allah apa bukan? Nah, ini kan biasanya menjadi perdebatan. Jadi secara kontekstual kita juga memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita, dan Sang Bapa mengutusnya ke bumi untuk misi keselamatan. Jadi bagaimanapun selalu ada hierarki. 1 Korintus 11 ayat 3 di sini jelas sekali. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi hierarki yang ada di bumi itu menggambarkan hierarki yang ada di kerajaan surga. Dan itu tidak akan pernah berubah. Kalau seorang suami adalah kepala dari istrinya, Yesus Kristus adalah kepala dari mempelai perempuannya, yaitu gereja. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Siapa yang dimaksud Allah di sini? Apakah ini menolak bahwa Yesus bukan Allah? Bukan ya. Secara kontekstual Allah yang dimaksud di sini adalah Sang Bapa. 1 Korintus 11 ayat 3. Dan di sini Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita. Semua Rasul Kristus menyatakan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi pertanyaan pertama tadi, Yesus Juru Selamat? Ya iyalah, Yesus Juru Selamat. Alkitab sudah bersaksi tentang itu. Dan Yesus karena Roh Allah ada di dalam dia, Roh Allah ada padaku. Dan kita sudah membacanya tadi dan dibacanya oleh Yesus Kristus sendiri dalam suatu sinagog di Nazaret. Dan dia mengatakan pada saat aku membacanya ini, pada saat kamu mendengarnya, dan genaplah nas itu. Dialah yang memiliki Roh Tuhan yang ada padanya. Dan di sini Tuhan Yesus menarik sekali. Dia selalu menyatakan otoritasnya sebelum dia memberikan perintah. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, sebelumnya Tuhan selalu mendahului dengan pernyataan otoritas. Setelah dia menggenapi segala tugas yang dibebankan kepadanya, mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan kemudian setelah 40 hari dia harus naik ke surga, dia menyatakan otoritasnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi, sehingga layaklah bagi dia untuk memberikan suatu maklumat agung. Nah, misalnya kalau ada orang nyuruh Anda misalnya, emang kamu punya otoritas untuk nyuruh aku? Nah, di sini juga Yesus menyatakan demikian. Ketika aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, kalian harus tahu bahwa otoritasku adalah kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Setelah menyatakan otoritas seperti ini, barulah Yesus memberikan perintahnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagi kaum Trinitarian, ayat ini menjadi sangat penting sebagai dasar yang paling kuat untuk mendukung doktrin Trinitas yang digagas oleh bapak-bapak gereja pada abad kedua. Dan juga kita akan menemui satu modus yang sama.
Ketika Tuhan Yesus mengatakan, tuliskanlah apa yang kamu saksikan ini. Tuhan Yesus juga nggak sembarangan untuk memberikan perintah ini. Dia mendahulinya dengan pernyataan otoritasnya. Wahyu 1 ayat 18, dia mengatakan, yang hidup dan yang mati, namun lihatlah aku hidup, aku memegang segala kunci kerajaan maut. Wow. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan apa? Untuk menyuruh Rasul Yohanes itu untuk menuliskan apa saja yang dia sudah lihat. Dari sini ada satu pernyataan yang menarik. Dari satu kitab Ibrani, surat kepada orang-orang Ibrani, yang orang itu banyak menafsirkan bahwa itu adalah tulisan Paulus sendiri. Ibrani 13 ayat 8. Nah, kalau orang Ibrani membaca ayat ini, hatinya akan bergetar. Kenapa? Karena ini adalah bentuk sidur yang biasa mereka bacakan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Dan ini berkaitan dengan sidurnya orang Yahudi. Jadi tradisi sidur itu sudah ada, dikenal oleh orang-orang Yahudi itu sejak pembuangan di Babel. Nah, sejak pembuangan di Babel mereka itu ada doa-doa hafalan. Ada doa hafalan itu yang namanya Adon Olam. Sang penguasa semesta, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yitzir Nifra. Ya Tuhan yang kekal yang telah memerintah sebelum segala ciptaan tercipta olehnya. Leet naasa behepso kol. Saat segalanya tercipta atas kehendaknya. Azai melek smonigra. Maka namanya sang raja itu dimasyhurkan. Ve'acharei kiklot hakol. Levado yimlok nora. Vehu haya. Vehu hove. Vehu yihiye. Bitif ara. Nah, ungkapan yang kepada Yod-He-Vav-He ini diucapkan kepada Yod-He-Vav-He saja. Dia telah ada, dia sekarang ada, dia akan ada di dalam kemuliaan. Ini equal sidur ini dengan apa yang ditulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Sehingga kalau saya mengajukan bahwa Yesus Kristus adalah Yod-He-Vav-He di dalam daging, karena demikianlah para rasul memberikan suatu pujian yang indah, yaitu Adon Olam, Vehu haya, vehu hove, vehu yihiye, betif ara, itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Dia sama kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Jadi, kemosyehu et molken hayom vegam leolamin. Ini paralel dengan doa ini. Vehu haya, vehu hove, vehu yihiye, betif ara. Dia telah ada, dia sekarang ada, dia selama-lamanya ada di dalam kemuliaan. Ungkapan pujian yang sama diberikan kepada penulis Ibrani kepada Yesus Kristus. Ibrani 13 ayat 8. Nah, sekarang kita bahas bahasan yang kedua. Yesus Kristus, juru selamat, dia juru selamat. Dan dia satu-satunya juru selamat yang sudah membuktikan bahwa dia sang juru selamat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mitos atau fakta? Kalau misalnya kita ngomong itu fakta, orang akan bicara begini, iyalah, lu orang Kristen, ya jelas aja lu bilang fakta. Fakta ini harus disaksikan kepada partai yang berseberangan dengan kita. Kalau ada partai yang berseberangan dengan kita bicara, bersaksi yang sama bahwa Yesus adalah tokoh sejarah, maka dia bukan mitos. Kalau partainya sama-sama PDI Perjuangannya, dukung Ganjar misalnya, ya sama, habis lu satu partai. Nah, seandainya kita orang Kristen, kita ditanya, Yesus itu mitos atau fakta? Kita pasti bicara fakta. Karena memang itu iman kita.
Tapi kita juga akan menelusuri catatan-catatan sejarah, termasuk kesaksian sejarah yang berseberangan dengan kekristenan. Jadi secara dokumen kekristenan ada 27 kitab di Perjanjian yang baru bicara tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 sampai 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Semuanya bicara Yesus adalah juru selamat. Bukan mitos, tapi itu fakta. Ada 27 dokumen. Dan bukan cuma itu saja. Ada juga kesaksian bapak-bapak gereja Polikarpus, Eusebius, Irenaeus, Ignatius, Justinus Martir, Origenes, dan seterusnya. Dan di sini orang-orang dunia itu menerapkan standar yang tidak adil pada Alkitab. Ada 27 Alkitab bicara tentang sosok yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tapi orang-orang ini memberikan satu standar yang tidak adil kepada Alkitab. Karena Alkitab tidak dianggap sebagai catatan sejarah. Alkitab dianggap sebagai buku iman. Sekarang kalau Alkitab itu hanya dipandang sebatas buku iman, tapi adakah dokumen-dokumen kuno yang lain yang memiliki salinan yang sebanyak Alkitab punya? Terdapat salinan naskah Perjanjian Baru itu 5.700 salinan bahasa asli Yunani. Dan ada sekitar 20.000 hingga 25.000 naskah-naskah kuno terjemahan awal dalam bahasa Syria, Koptik, Latin, Ibrani, dan kemudian bahasa-bahasa yang lain. Nah, sedangkan ya Anda tahu banyak ahli sejarah percaya begitu saja ucapan Sokrates. Saya tanya, salinan dari ucapan Sokrates itu ada berapa banyak sih? Nggak akan lebih dari 10. Sedangkan Perjanjian Baru memiliki 5.700. Berapa banyak sih salinan dari ucapan Platon? Nggak akan lebih dari 10. Demikian juga Aristoteles. Dan misalnya kisah mengenai Julius Caesar. Kisah-kisah sejarah Julius Caesar itu nggak usah pakai kritik sejarah. Sedangkan Alkitab ini pakai kritik sejarah, pakai kritik salinan, textual criticism, atau pakai kritik bentuk, from criticism, yang seperti diterapkan pada Alkitab. Alkitab kita telah melampaui kritik-kritik yang bermacam-macam, tapi secara tidak adil tidak dianggap sebagai catatan sejarah. Mereka percaya begitu saja. Sokrates ngomong apa, Platon ngomong apa, Aristoteles ngomong apa, walaupun salinannya itu tidak lebih dari 10. Sedangkan Perjanjian Baru ada 5.700. Dan kalau di total terjemahan-terjemahan awal itu ada sekitar 25.000. Nggak akan ada dokumen kuno disalin sedemikian banyak seperti Alkitab kita. Maka dari sini saja kita dapat mempertahankan bahwa sosok Yesus Kristus bukan mitos, tapi fakta. Ada banyak dokumen yang bersaksi tentang itu. Dan kanon dari bapak-bapak gereja sudah dimulai sejak Polikarpus, Irenaeus. Itu sudah menyebut semua kitab yang ada di Perjanjian Baru, kecuali Filemon, Yakobus, 2 Petrus, dan 3 Yohanes. Dan seterusnya, kitab-kitab kuno itu kemudian dikumpulkan, yang pada akhirnya terjadi pengukuhan tentang kitab-kitab yang terilham itu, yaitu dalam konsili gereja di Kartago pada abad keempat Masehi. 4 dokumen Injil ini saling memberi kesaksian. Jadi ada 23 kitab-kitab penggembalaan, surat-surat dari para rasul, ada 4 dokumen bicara tentang
biografi Yesus Kristus. Dan 4 dokumen ini bukan sembarangan dokumen. Orang Yahudi sangat tahu yang namanya hukum dwi ganda saksi. Itulah kenapa harus ada 4 kitab Injil untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu bukan mitos, tetapi suatu kesaksian yang mendukung syarat dari hukum. Jadi ada 2 catatan sejarah yang ditulis oleh murid-murid Yesus sendiri sebagai saksi mata pada saat itu di dalam golongan 12 dodeka. Siapa mereka? Mereka adalah Matius dan Yohanes. Golongan dari 12 murid Yesus. Jadi dodeka. Ring 1. Dan kemudian di ring 2-nya itu ada golongan murid-murid Yesus dari 70 murid-murid Yesus. 2 dari golongan 70 murid Yesus, mereka adalah Markus, Yohanes Markus, dan Lukas. Dari mana kita tahu bahwa Markus dan Lukas ini adalah salah satu dari ke-70 murid Yesus itu? Nah, adanya di dokumen gereja Sinaksarion. Jadi di sini ada 2 saksi dari golongan dodeka, dari golongan 12, ada 2 saksi dari golongan 70. Jadi hukum dwi ganda saksi dipenuhi oleh 4 Injil ini. Jadi adanya 4 Injil ini bukan kebetulan, tapi betul-betul suatu kitab yang memenuhi hukum dwi ganda saksi. Walaupun demikian, dalam sejarah dari kekristenan ini ada saja golongan-golongan yang kemudian nyeleneh. Misalnya ajaran dari Basilides dari Alexandria. Mereka itu menyangkali bahwa Yesus benar-benar datang sebagai manusia. Kedatangan Yesus dipercaya hanyalah suatu penampakan saja, tapi bukan benar-benar daging. Nah, ini ajaran dari Basilides yang memberikan dasar-dasar dari orang-orang yang tidak setuju dengan kekristenan itu untuk merujuk bahwa Yesus itu sekedar tokoh mitos saja. Tapi mereka tidak memandang bahwa sebenarnya Alkitab sendiri sudah mempersiapkan hukum-hukum dwi ganda saksi untuk bersaksi tentang Yesus Kristus ini. Pemikiran Basilides dari Alexandria ini sejalan dengan konsep doketisme, yang kemudian ini juga membentuk mitos-mitos tentang Yesus Kristus. Nah, tetapi Alkitab sendiri yang sudah memenuhi hukum dwi ganda saksi mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam, eskenosen, berkemah, bertabernakel di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Vehadafar, nihye basar. Dan firman itu dia telah menjadi daging manusia. Jadi terjemahan manusia di sini merupakan terjemahan kontekstual. Bahasa aslinya nulisnya apa? Saks, ya, saks itu bahasa Yunani. Di sini ada saks, artinya daging. Naskah bahasa Ibraninya juga nulis basar, daging. Dan kemudian di sini ada juga warning dari para rasul. Salah satunya yaitu Rasul Yohanes sendiri mengatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging. Ensarki. Nah, kata ensarki ini, ya, ensarki kan bahasa Yunani. Inilah yang membentuk kata inkarnasi, enkarne. En itu di dalam, karne itu daging. Enkarne membentuk kata inkarnasi. Bahasa Yunaninya ensarki. Yesus telah datang sebagai daging di dalam daging. Dan ini tidak boleh disangkali. Nah, sekarang apakah Yesus Kristus itu mitos atau fakta? Secara dokumen kekristenan sudah memenuhi hukum dwi ganda saksi. Bahkan ada 27 dokumen kuno bicara tentang Yesus Kristus yang sama, dan salinannya ada 5.700 bahasa asli. Yang bahasa terjemahan
terjemahan kuno ada sekitar 25.000. Itu kan dari sisi Kristen, yang orang itu masih mempertanyakannya. Nah sekarang saya akan memberikan suatu fakta. Dimanapun pengakuan pihak musuh yang paling musuh, itulah yang tidak bisa ditolak lagi oleh mitra dan sekondernya. Bahwa sebenarnya walaupun Yesus itu lahir sebagai orang Yahudi, dan kemudian pengikut-pengikut Yesus itu juga adalah orang Yahudi sendiri, tetapi di antara orang Yahudi ini terjadi perpecahan. Ada orang Yahudi yang percaya Kristus, ada orang Yahudi yang belum percaya Kristus, yang masih mengikuti tradisi-tradisi Yahudi, yaitu Yahudi rabbinik. Sekarang saya akan bercerita tentang adanya konsili Jamnia. Konsili Jamnia ini terjadi di antara tahun 90-an atau 95 atau bahkan sampai 100 Masehi. Jadi sekitar itu. Jadi di antara kurun tahun ini ada suatu konsili, pertemuan dari para agamawan Yahudi, yang dimana pada saat itu mereka mengadakan sidang untuk memisahkan diri dari orang-orang Yahudi lainnya yang telah menjadi murid Kristus. Saat itu yang menjadi salah satu pemimpin dari sidang konsili Jamnia ini adalah Shmuel Hakatan salah satunya, dan yang lain itu ada Rabbi Akiva. Dan ini menarik sekali karena pada saat itu pada abad awal Masehi terjadi gesekan. Setelah runtuhnya Bait Allah di Yerusalem, itu terjadi gesekan yang luar biasa di antara orang Yahudi sendiri, murid-murid Kristus yang percaya kepada Kristus, dan orang-orang Yahudi yang belum percaya. Dan kalau kita membaca Matius pasal 24, di situ ada khotbah Yesus di Bukit Zaitun kan, yang menubuatkan keruntuhan Yerusalem. Dan ketika ada deru perang, murid-murid Yesus ini tidak ikut ada di dalam Yerusalem itu karena Tuhan Yesus sudah memberikan warning. Naiklah ke gunung. Murid Yesus yang percaya Yesus ini pada zaman itu mereka lari ke Pela, ke Transyordan. Sehingga tidak ada murid-murid Yesus yang ikut mati pada perang di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dan di tahun 70 Masehi itu terjadi keruntuhan Yerusalem, termasuk Bait Allah yang ada di situ diruntuhkan oleh Jenderal Titus dan serdadu-serdadunya. Dan terjadilah satu nubuat yang persis yang sudah dikhotbahkan oleh Yesus Kristus. Tapi apakah pemenuhan khotbah ini membuat sebagian orang Yahudi itu menjadi bertobat? Ya mungkin bagi sebagian orang Yahudi ada yang bertobat dan kemudian mengaku Yesus. Tapi ada juga golongan yang nggak mau, masih tetap kekeh kepada keyahudiannya, kepada Yahudi rabbiniknya. Sehingga disinilah mereka kemudian mengadakan satu sidang. Nah di sidang itu kemudian untuk menunjukkan pemisahnya antara orang Kristen, orang Yahudi Kristen, dan orang Yahudi yang masih di dalam kepercayaan Yahudinya. Nah di situ ada beberapa pokok keputusan, yaitu tanah Ibrani harus ada salinan Ibraninya, dan kemudian sesuai kitab Torah, dan kanon Ibrani itu harus lebih tua dari Esra, dan kemudian ditulis di daerah Palestina. Nah, orang-orang Kristen itu dianggap sebagai avoda zara, murid-murid Yesus itu, karena menyembah Yesus Kristus dan mengimani Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang Yahudi rabbinik ini adalah avoda zarah, foreign worship. Jadi menyembah ilah asing. Kamu itu menyembah ilah selain Elohim. Kenapa? Karena memang mereka adalah golongan yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Dari situ kemudian mereka yang masih dengan keyahudiannya kemudian menyusun sebuah doa kutukan yang disebut dengan Birkat Haminim, kutukan bagi kaum bidat. Minim itu bidat. Jadi para pengikut Yesus itu disebut bidat oleh Yahudi rabbinik pada abad
pertama. Isinya kayak gimana sih Birkat Haminim itu? Nah, ini ditulis dalam Rosh Hashanah 31b dan Berachot 28b. Ini kapan ditulisnya? Setelah Bait Allah runtuh, setelah mereka itu mengadakan sidang di Jamnia. Dan ini menarik sekali. Dan pemimpinnya, salah satu di pemimpin itu namanya Shmuel Hakatan. Shmuel Hakatan ini menyusun ungkapan doa. Jadi doa kutukan kepada orang Kristen. Ya. Isinya begini. Lam sumadim al-tikfah. Kepada orang-orang yang murtad. Tidak akan ada harapan bagi dia. Jadi orang-orang yang mengikut Yesus itu dianggap sebagai apa? Orang-orang yang murtad. Lam sumadim. Ummal khutsadon mehera te akhir beyaminu. Dan pemerintahan yang jahat biarlah dicabut dan dimusnahkan pada hari-hari kita. Ini adalah kutukan kepada siapa? Pemerintah Romawi. Hanotrim, jelas di sini. Siapa itu Hanotrim? Orang-orang Kristen. Notsri itu para pengikut Yesus orang Nazaret. Haminim, para bidat. Segera saat ini juga kerega yovedu, mereka akan lenyap, maksudnya mati. Nah, jadi dikata-katain di dalam doa kutukan orang Yahudi hasil konsili di Jamnia. Ketika orang Kristen dengar ini marah dong. Nah, dan disinilah terjadi perpisahan. Kalau dulu murid-murid Kristus itu bersama-sama beribadah di sinagog, sejak konsili di Jamnia ini menjadi satu pemisahan. Orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, melakukan ibadah-ibadah di rumah-rumah, sedangkan yang di sinagog adalah orang-orang Yahudi yang tidak menerima Kristus. Jadi saat itu segregasinya sangat jelas. Dan orang-orang yang beribadah di sinagog ini ngata-ngatain orang Kristen apa? Dengan kutukan bidat tadi yang disusun oleh Shmuel Hakatan. Tapi orang Kristen ini marah sekali. Dari situlah kenapa kemudian segala bentuk dokumen-dokumen kuno kekristenan tidak lagi menulis ke dalam bahasa Ibrani, tetapi menulisnya ke dalam bahasa Yunani. Walaupun memang selaras dengan kehendak Tuhan bahwa Injil Kristus itu memang harus disebarkan kepada orang-orang lain, bangsa-bangsa di seluruh dunia yang saat itu bahasa internasionalnya adalah Yunani, maka selaras dengan itu pula dokumen-dokumen kuno gereja purba itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dan orang Kristen pun saat itu merasa marah kepada orang Yahudi karena apa? Dikata-katain, dibidat-bidatin, dan kemudian dilaknat-laknatin gitu kan. Tapi sebenarnya dalam Berachot 28 ini, kalau Anda pembaca kitab Talmud, ini menarik sekali. Kalau Anda bisa baca ini kan tadi doa tadi itu kan disusun oleh Shmuel Hakatan. Di sini bacanya begini, Leshana Acheret Shechacha. Jadi pada saat di konsili Jamnia ini, ya di sini, Shmuel Hakatan itu menyusun doa kutukan untuk kaum bidat, yaitu orang Kristen. Tapi sebenarnya di kitab Talmud yang sama itu nulis gini, si Shmuel Hakatan ini di tahun berikutnya dia sudah melupakan doa itu, yang artinya sebenarnya orang Yahudi itu sudah nggak marah lagi. Kenapa saat itu marah? Kita kan pernah juga marah sama orang, kemudian kita marah-marahin dia, kita keluar kata-kata kasar. Terus kemudian kita cabut. Dan sebenarnya kutukan kaum bidat tadi di tahun berikutnya menurut Berachot 28 ini, kutukan kaum bidat itu sudah dicabut oleh siapa? Shmuel Hakatan. Leshana Acheret Shechacha. Tapi orang-orang Kristen sudah terlanjur sakit hati, makanya kemudian kekristenan itu menjadi seperti terpisah dari keyahudian. Nah, di sini ya. Jadi sebenarnya kita semua, siapapun di antara kita, baik orang Yahudi maupun orang Kristen, pijakannya itu apa? Pijakannya itu monotheism Abraham.
Dan kemudian di sini karena ada segregasi tadi, ada konsili di Jamnia yang melahirkan doa kutukan kaum bidat yang menyakiti hati orang Kristen, dan kemudian terjadi perpisahan yang Yahudi di sinagog, terus yang Kristen di rumah-rumah. Gereja pun belum ada waktu itu. Dari sini terjadi pemisahan. Dan seterusnya masih terjadi di bagian-bagian yang lain. Orang-orang Yahudi itu melakukan perlawanan-perlawanan kepada orang Kristen, termasuk dokumen Sanhedrin 43A ini. Ya. Dan di sini dokumennya orang Yahudi yang sedang berseteru dengan orang Kristen itu nulis demikian. Ba'erev hapesak. Jadi pada malam Paskah itu, Erev Pesak, pada Erev Pesak itu, Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret ini dihukum dengan cara dirajam. Yang artinya orang Yahudi yang saat itu menjadi seteru bagi Yesus Kristus menuliskan dalam kitab tradisi mereka, dalam kitab sejarah mereka bahwa Yesus itu ada. Yang artinya Yesus Kristus itu walaupun di sini di Sanhedrin 43 itu ditulis dalam sisi negatifnya, tetapi sosok Yesus adalah sosok yang ada di dalam sejarahnya orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi itu percaya Yesus pernah ada dan dia dianggap sebagai penyesat saat itu. Jadi walaupun dokumen ini menulis sisi negatif dari Yesus, tetapi dokumen ini bersaksi bahwa Yesus bukan mitos. Jadi yang bersaksi ini siapa? Musuhnya Kristen. Jadi kalau pihak musuh yang paling musuh bersaksi tentang keberadaan Yesus, berarti Yesus bukan mitos. Yesus adalah ada di dalam sejarah. Termasuk juga di dalam Sanhedrin 67a ini bicara juga Yesus itu dipanggil sebagai Ben Stada, anak haram. Ya, ini juga negatif. Yesus ditulis secara negatif. Tetapi Yesus diakui pernah ada oleh dokumen kontranya Kristen. Jadi musuh mengatakan Yesus ada secara sejarah. Jadi Yesus bukan mitos. Jadi ini menarik sekali. Maimonides adalah seorang rabi besar pada abad pertengahan. Dia pun mengakui Yesus Kristus adalah tokoh sejarah. Satu kitab pengajarannya yang sangat terkenal itu adalah Hilchot Melachim. Dan di sini dia memberikan poin-poin untuk menolak Yesus sebagai Mesias. Poinnya menarik. Ketidaksetujuannya bahwa Yesus itu adalah Mesias itu nggak usah kita gubris, karena memang imannya orang Yahudi dengan iman kita kan beda, ya. Tetapi yang kita soroti di sini bahwa Maimonides itu mengakui Yesus ada di dalam sejarah. Nah, Hilchot Melachim 11 ayat 3. Jangan berpikir bahwa Raja Mesias itu perlu melakukan keajaiban dan tanda menciptakan realitas baru di dunia atau membangkitkan orang mati. Nah, ini semua ini merujuk kepada karakter Yesus Kristus, bukan? Hilchot Melachim 11 ayat 3. Hilchot Melachim 11 ayat 5 nulis gini. Dan jika dia tidak berhasil atau dia terbunuh, diketahui bahwa dia bukanlah Mesias yang dijanjikan oleh Taurat. Karena Yesus itu mati di atas kayu salib, itu dianggap oleh Maimonides bahwa itu adalah kegagalan seorang Mesias. Di benaknya orang Yahudi, seorang Mesias itu harus mengembalikan kejayaan Israel seperti Israel di bawah pemerintahan Daud atau Salomo. Dan karena Yesus itu mati, maka dianggap Yesus ini bukan Mesias. Karena dia tidak mengembalikan kejayaan Israel seperti Daud dan Salomo. Penolakan dari Maimonides. Hilchot Melachim 11 ayat 5. Hilchot Melachim 11 ayat 6 lebih menarik lagi. Bukan cuma penolakannya secara implisit yang dia tolak, tetapi dia merujuk kepada sosok yang dia tolak itu. Bahkan Yesus orang Nazaret yang tampaknya akan menjadi Mesias,
Dia dibunuh, dia mati. Maka kalau dia mati, dia bukan Mesias. Yang artinya di sini, Maimonides, walaupun menulis Yesus secara negatif dan penolakannya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Maimonides, Rambam, Rabbi Moses ben Maimon ini, dia memandang Yesus adalah tokoh sejarah, bukan mitos. Jadi kesaksian dari musuh yang paling musuh ini tidak bisa disangkal. Saya ada banyak menulis dalam Sarapan Pagi Biblika, situs saya, untuk menanggapi kritik-kritik terhadap penyaliban Yesus yang katanya mitos, yang katanya diserupakan, itu semuanya jawaban-jawabannya ada saya tulis di situ. Nanti Anda bisa membacanya di situs Sarapan Pagi Biblika. Dan ada buku yang menarik di sini. Ada sahabat saya, seorang Muslim bernama Ardiansyah. Dia seorang NU dari Nahdlatul Ulama. Dia menulis satu buku Memahami yang Disalahpahami. Jadi apa sih yang disalahpahami oleh orang Muslim terhadap Kristen itu? Dia menulis semuanya yang disalahpahami itu. Oh, salah pahammu itu di sini, salah pahammu di sini. Kalau misalnya ada di Al-Maidah itu ada yang menulis seolah-olah itu seperti Trinitas, tapi itu sebenarnya bukan Trinitasnya yang Kristen imani, tetapi itu adalah satu Trinitas yang tidak sama dengan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Nah, itu bahasanya semua di sini. Orang Yahudi maupun orang Islam sendiri memandang Yesus Kristus adalah tokoh sejarah yang dimana dia bukan mitos. Demikianlah Yesus diakui oleh kita sebagai Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan kriteria yang digariskan oleh orang-orang Yahudi itu sebenarnya sudah terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Nah, dulu memang ada satu sosok yang namanya itu Simon Bar Khokhbah. Dia itu dideklarasikan oleh Rabi Akiva bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Bukan Yesus Kristus, tapi Simon Bar Khokhbah. Dan mereka mengadakan satu pemberontakan kepada pemerintah Romawi pada tahun 135 Masehi. Tetapi apa yang terjadi? Baik Simon Bar Khokhbah dan Rabi Akiva pada akhirnya menerima hukuman mati dari pemerintah Romawi. Nah, jadi walaupun Simon Bar Khokhbah itu sudah dideklarasikan oleh Rabi Akiva sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai pemimpin yang memenuhi kriteria-kriteria dari Mesias, tapi kemudian dia mati. Nah, karena dia mati, kemudian berarti dia itu bukan Mesias yang dijanjikan. Berpijak dari kematian Simon Bar Khokhbah ini, itulah yang menyebabkan Maimonides itu menyatakan bahwa Yesus Kristus nggak layak disebut sebagai Mesias karena dia mati. Sama kayak siapa? Sama kayak Simon Bar Khokhbah. Tidak usah kita masalahkan perkara penolakan mereka kepada Yesus Kristus. Tetapi di sini kita melihat bahwa musuhnya Kristen saat itu ya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah tokoh sejarah. Dan inilah konsep Mesias yang telah kita imani bahwa Yesus Kristus itu memang Mesias yang dijanjikan dan dia melayani di bumi selama 3,5 tahun dan di situ pula dia memuridkan 12 muridnya di ring pertama dan kemudian ada 70 murid di ring kedua. 2 dari 12 muridnya itu menulis kitab Injil dan 2 dari 70 muridnya itu menulis kitab Injil juga. 2 kesaksian ini bicara tentang biografi Yesus Kristus bersama-sama memenuhi hukum dui ganda saksi. Dan di sepanjang zaman, pada gereja mula-mula, mereka bersaksi bahwa Yesus memang tokoh sejarah. Bahkan mereka mengalami penganiayaan. Jadi ini bukan mitos. Dan bahkan sampai runtuhnya Romawi Barat dan terjadi Edik Milan yang kemudian Kaisar Konstantin menjadi seorang Kristen dan Kristen menjadi agama negara. Dan di sepanjang abad dan sampai hari ini disaksikan berkali-kali bahwa Yesus bukan mitos.
termasuk kesaksian dari seorang sejarawan Romawi, lahir sekitar tahun 52 Masehi, meninggal sekitar tahun 120 Masehi. Dia menuliskan tentang penyaliban Yesus. Di sini menandakan bahwa Yesus bukan mitos. Dan kemudian Flavius Josephus itu juga bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah tokoh sejarah. Inilah yang kita katakan bahwa sebenarnya orang-orang yang menyebut Yesus adalah mitos saja itu standarnya enggak adil pada Alkitab. Sokrates, Plato, Aristoteles, ya, nama-nama besar ini, salinan-salinannya itu enggak lebih dari 10, tapi mereka tidak dipandang sebagai mitos tetapi tokoh sejarah. Dan kata-kata mereka dipercayai begitu saja. Walaupun salinan-salinannya sangat sedikit dibanding dengan salinan-salinan Alkitab kita. Nah, ini standarnya sangat gak adil sekali kepada Alkitab. Dan dari sini kita bersama-sama tahu bahwa betul-betul Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, bukan mitos. Saya kembalikan kepada Pastor Timi dan kita bisa bertanya jawab. Bapak Ibu, kita punya 45 menit. Saya akan buka 3 penanya pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh raise hand. Satu penanya melalui kolom chat dikatakan, kalau nama YHWH tertuju pada Yesus, nama Bapak siapa ya? Tuhan itu memperkenalkan kepada Israel, namanya adalah Yod-He-Vav-He, bahwa namanya itu selama-lamanya. Nah, sedangkan nama Yesus adalah Yod-He-Vav-He yang menyelamatkan. Jadi di dalam nama Yesus ada nama Bapa yang dimana Bapa itu menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Jadi di sini korelasinya ada. Jadi Yod-He-Vav-He memang nama Bapa dan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus itu ada nama Bapa. Begitu, Pastor Timi. Selamat malam Bu Rita. Saya ingin bertanya, mohon penjelasannya Bu, di dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Di situ Ayub kan berkata, aku melihat penebusku hidup. Dia bangkit dari antara debu. Lah padahal ya zamannya Ayub itu PLPB kan belum ditulis. Roh Kudus juga belum diturunkan, artinya belum berdiam di setiap orang percaya. Dia dari mana bisa membayangkan ada seorang penebus yang bangkit? Mohon penjelasannya Bu Rita. Ya, baik. Di dalam konteks perjanjian lama, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, siapa sih yang dikenal oleh orang-orang Yahudi itu? Tentu saja ya hanya Bapa saja. Mereka belum dapat membayangkan sang penebus nanti datang ke bumi itu siapa, ya. Mereka belum dapat membayangkan. Dan pada saat penulisan kitab Ayub ini, menurut catatan sejarahnya, ini bahkan ditulis sebelum pembuangan di Babel. Konsep Mesias yang paling mendasar itu terjadi setelah pembuangan di Babel. Jadi apa yang ada yang di benaknya Ayub ketika dia menyebut siapa penebusnya, tentu saja dia nggak akan membayangkan bahwa itu nanti dia akan lahir dulu sebagai bayi. Dia nggak akan membayangkan itu. Dia nggak akan sampai pikirannya itu ke situ. Tapi dia memahami bahwa Allah itulah sang penebusnya. Ayub 19 ayat 5. Tapi aku tahu penebusku hidup. Akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi di sini, ini adalah bagian yang terkenal memang amat sulit. Perkataan penebusku hidup. Di sini mungkin pada saat itu Ayub juga no idea. Karena ini suatu nubuat, jenis nubuat. Ayub menubuatkan bahwa dalam keadaan setelah tubuhnya rusak di dalam kubur, ia akan dibangkitkan lagi. Tapi sebenarnya dia have no idea. Sama juga ketika Daud itu menulis satu kata, Eli, Eli, lama sabachthani. Apakah Daud merujuk kepada Yesus Kristus? Pada saat dia menulis di dalam ilham Roh Kudus, dia belum dapat membayangkan. Kata-kata ini adalah menubuatkan sesuatu yang dipenuhi pada ribuan tahun kemudian. Jadi kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, satu nubuat-nubuat yang diucapkan tokoh-tokoh Perjanjian Lama,
saya mengharapkan kita jangan menjejalkan apa yang pemahaman kita di Perjanjian Baru kita terapkan di Perjanjian Lama. Karena pasti orang-orang yang menulis saat itu tidak dapat membayangkan bagaimana wujud dari Sang Penyelamat yang katanya akan datang ke bumi itu modelnya kayak apa. Karena ini adalah nubuat. Jadi di sini nubuat yang pemenuhannya itu nanti dipenuhi oleh Yesus Kristus, ya. Goali hai. Nah, kata goali hai itu soresnya itu galal. Tadi kita sudah belajar tentang kata-kata yang ada di Perjanjian Lama dan hubungannya di Perjanjian Baru. Dan kata-kata di Perjanjian Lama di kitab Ayub ini, goali itu berasal dari soresnya itu galal. Kira-kira kata galal ini ada hubungannya nggak di Perjanjian Baru, Pak Paulus? Dibayangkan secara Betul. logika saja. Kira-kira apa? Galilea. Terus ada kata Oh, apa Galilea. lagi? Oh, Golgota ya. Golgota dan Galilea. Wow. Galilea. Jadi ini Ayub pasal 19 ayat 25 ini betul-betul suatu nubuat yang bagi kita ketika baca ini, wow, ini ternyata menubuat ke masa depan. Tapi saat itu Ayub pasti have no idea bahwa kata-kata ini ada hubungannya dengan masa depan. Bagaimana kata-kata ini bisa berhubungan dengan masa depan? Hanya ilham Roh Kudus saja yang dapat memberitahunya korelasi ini yang kemudian dapat kita pelajari hari ini, Pak Paulus. Iya, Bu Rita. Terima kasih, Bu Rita. Penjelasannya sangat saya pahami. Ilham dari Roh Kudus. Yes. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Rita. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Paulus. Selamat malam Bu Rita, saya Pak Ferry. Ya. Saya sedikit mau menyambung tadi pertanyaan dari Pak Paulus. Ya. Tadi penjelasan Ibu bahwa mengatakan mereka yang di Perjanjian Lama seperti Ayub dan khususnya sebelum pembuangan, mereka tidak punya ide apa-apa katakan tentang Mesias itu. Jadi mereka ngomong hanya merupakan ilham Roh Kudus, tapi sebenarnya mereka nggak ngerti itu apa yang mereka omong. Yang saya tangkap penjelasan Ibu seperti itu. Pertanyaan saya begini, apakah memang semua katakan nabi-nabi itu di dalam Perjanjian Lama ketika mereka menubuatkan tentang Mesias itu yang akhirnya kita mengerti merujuk kepada Yesus, kondisinya sama, mereka juga nggak tahu. Jadi mereka hanya menyampaikan, sebutlah seperti Yesaya, kan jelas sekali kalau Yesaya berbicara tentang hamba itu bagaimana gitu. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan hal itu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya. Dan memang demikian ya. Jadi tokoh-tokoh apalagi Mesias ya. Mesias di dalam Perjanjian Lama sebelum pembuangan di Babel dan setelah pembuangan di Babel, konsep Mesiasnya itu berbeda. Sebelum pembuangan di Babel, para imam itu adalah Mesias. Raja-raja itu adalah Mesias. Jadi siapapun yang diinaugurasikan dengan pengurapan minyak di kepalanya, itu semua Mesias. Bahkan Kores pun disebut Mesias. Karena Tuhan menyebut bahwa dia adalah orang yang aku urapi, maka dia pun Mesias. Tetapi konsep ketika mereka sudah dibuang ke Babel, kemudian ada konsep yang sudah bergeser. Bahwa ketika mereka dibuang ke Babel, mereka rindu bahwa Israel ini akan dipulihkan. Maka mereka dijanjikan Mesias. Yang dijanjikan itu yang ditulis di sepanjang kitab Yesaya, Daniel, dan lain-lain yang durasinya itu pada sekitar sebelum pembuangan dan setelah pembuangan. Ya, Daniel itu ditulis setelah pembuangan atau di dalam pembuangan. Nah, dari situ konsep Mesias kemudian bergeser. Itulah yang menyebabkan ada dua konsep Mesias yang berbeda. Di dalam benaknya orang Yahudi, seorang Mesias pastilah seorang raja yang mengembalikan kejayaan Israel seperti dipimpin oleh Daud dan Salomo. Tetapi konsep Mesias menurut Tuhan, yang diurapi menurut Tuhan, itu adalah konsep Mesias yang bukan hanya bicara tentang apa yang di atas bumi, tetapi lebih bicara tentang kekekalan itu. Jadi konsepnya berbeda. Itulah yang menyebabkan
orang-orang Yahudi yang berpikir bahwa Yesus memang Mesias dan mereka berteriak Hosana di Yerusalem, ya, dalam hitungan hari saja. Ketika mereka berteriak Hosana, 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 kemudian salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi para pembaca saat itu maupun yang menulis saat itu, saya rasa dua-duanya have no idea yang bagaimanakah Mesias yang dijanjikan ini. Tetapi di dalam ilham Roh Kudus, Daud menuliskan kriteria sang penyelamat itu. Misalnya, di dalam Matius pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Dan dia merujuk pada Adonai Roi. Dan di perjanjian baru, Yesus merujuk kata-kata yang sama, bahwa sang gembala itu adalah aku. Nah, jadi apa yang ditulis oleh Daud, dia tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian. Bagaimanapun Daud, walaupun menulis di dalam ilham Roh Kudus, dia tidak dapat membayangkan sosok yang bagaimana yang dijanjikan itu, yang bahkan sudah ditulis sejak dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, proto-evangelium, dan seterusnya, yang dimana tipologinya itu diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama. Saya rasa juga orang-orang Yahudi have no idea penggenapannya itu akan seperti apa. Kecuali memang pernyataan dari Allah sendiri, misalnya melalui malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi ternyata juru selamat itu lahir. Nah, lahirnya kapan? Hari ini. Yang mana? Yang itu. Nah, jadi sampai pada saat Yesus hadir, orang-orang pilihan Tuhan, bahkan para nabi, saya rasa ini menurut penafsiran saya, Anda boleh nggak setuju. Saya rasa mereka semuanya have no idea, walaupun tulisan mereka ada di dalam ilham Roh Kudus. Pak Ferry. Terima kasih Berita untuk penjelasannya. Makasih. Dari Ibu Maria Anastasia. Ya. Mohon penjelasan, siapakah yang berbicara di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang bicara Yesus Kristus. Dan itu diulangi dalam Wahyu 1 ayat 18 juga. Alfa Omega. Dan itulah yang tadi saya bahas dalam Ibrani yang mengatakan Yesus dahulu dan sekarang itu sama. Jadi memang Yesus Kristus yang bicara. Dan mungkin saya berbeda dengan yang lain. Saya menganggap bahwa Yesus Kristus adalah Yod He Vav He di dalam daging. Bapak Mora Panjaitan, Bu. Pertanyaannya, sekarang begitu masif yang meragukan ketuhanan Yesus, termasuk sebagian orang Kristen juga. Apakah itu pengaruh ajaran agama sebelah? Betulkah? Ya. Sedangkan bukti sejarah dengan banyak dokumen jelas menjelaskan ketuhanan Yesus. Jadi ada dokumen yang tidak sesuai yang menjelaskan tentang Yesus, dan itu sebagai dasar sebagian orang Kristen juga untuk menjelaskan kesetaraan Yesus dengan Bapa. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Saya rasa semua orang Kristen seragam memahami ini. Tetapi tentu saja ada kesalahpahaman yang mungkin bisa saya sebut saja potongan-potongan video yang sedang viral itu kan yang dipertanyakan. Dan potongan-potongan itu saya mengatakan itu tidak adil, hanya memotong bagian kecil saja sedangkan penjelasannya itu berjilid-jilid. Kalau memang mau memahami potongan video itu, mereka harus menggali juga penjelasannya yang berjilid-jilid itu. Jadi tidak adil kalau kita menjudgment hanya satu potongan video itu. Saya rasa kita semua memiliki muara dan tujuan yang sama, yaitu keimanan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau misalnya dikatakan bahwa Yesus Kristus harus setara, ya boleh saja. Tapi bagaimanapun itu adalah tafsir. Kita nggak boleh menafikan satu bukti, dan ada banyak bukti. Misalnya dalam 1 Korintus 11 ayat 3.
yang jelas menuliskan kepala dari Kristus ialah Allah. Yang maksudnya Allah ini adalah Allah Bapa. Jadi memang ada hierarki, bagaimanapun ada hierarki. Yesus Kristus sangat menghormati Bapaknya, yang dimana di situ ada hierarki. Mungkin nanti minggu depan kita bicara banyak mengenai hierarki ini, yang dimana di dalam rumusan-rumusan Trinitas itu terjadi perbedaan-perbedaan. Trinitasnya Ortodoks dengan Trinitasnya Katolik Roma itu berbeda. Dan kita juga tidak boleh membuang kenyataan yang dimana 1 Korintus 11 ayat 3 betul-betul menuliskan kepala dari Kristus ialah Allah. Doa Yesus di Taman Getsemani, Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja. Yang artinya di sini, Yesus Kristus menaruh dirinya untuk submit kepada Bapa, yang dimana di situ ada hierarki. Secara hakikat kita mengakui bahwa ketuhanan Yesus adalah sama. Tetapi bagaimanapun, saya percaya tetap ada hierarki. Ya, kalaupun ada kesalahpahaman, kalaupun kita yang ada di sini pun salah paham terhadap potongan video yang kurang dari 1 menit itu, atau mungkin 1 menitan itu, kita harus juga secara adil untuk mempelajari penjelasan-penjelasan setelahnya, supaya jangan salah paham dong. Begitu, Pastor Timi. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sebenarnya pertanyaan saya menyangkut tadi apa yang sedikit Bu Rita jelaskan. Ya. Memang jujur secara pribadi tadi waktu Ibu Rita menjelaskan tentang hierarki, bukan menjawab pertanyaan tadi itu, ada sedikit rasa tersentak saya gitu. Sebab jujur pemahaman saya selama ini katakan ya sama sehakikat gitu. Ya. Tapi ada penjelasan Ibu, saya berpikir ini bisa apa ya, orang bisa menangkapnya seperti akan ada persoalan begitu. Ya. Nah, kalau tadi Ibu jelaskan sepertinya kan memang ya harus ada hierarki seperti itu, rasa submitnya Yesus. Tapi saya pribadi maksudnya selama ini berpikir submitnya Yesus kepada Bapa itu karena keberadaan pribadi Yesus yang adalah juga manusia gitu. Bagaimana menurut Ibu pandangan saya ini? Ya. Barangkali bisa kasih Secara masukan dan kenosis koreksi. kita Ya. dapat menerima itu semua. Nah, saya memang penafsiran tentang ketuhanan ini buat saya itu satu cerapan imajinatif. Tuhan itu tak terhingga. Kita hanya sedikit sekali untuk memahaminya, ya. Nah, ini ada buku bagus ini. Saya taruh di mana ya? Judulnya An Imaginative Glimpse. Tulisannya Profesor Joas Adi Prasetya. Dia mengatakan, bagaimanapun kita itu mendefinisikan Tuhan, satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Karena setiap kita itu hanya bisa mengenalnya itu secara cerapan imajinasi saja. Karena Tuhan itu tak terhingga. Nah, seandainya Anda dan saya, Pak Ferry, terus kemudian kita itu sama-sama salah paham sama Tuhan yang tak terhingga itu. Kesalahpahaman kita atau ketidakmengertian kita kepada Tuhan, apakah menyebabkan Tuhan marah? Saya rasa dia nggak marah. Pemahaman kita tentang Tuhan itu berproses. Maka ketika saya bicara dengan orang-orang yang benar-benar awam mengenai keberadaan Tuhan atau kebagaimanaan Tuhan, saya akan memilih kata-kata yang paling sederhana untuk dapat dia mengerti. Nah, ketika saya bicara di hadapan mahasiswa teologi, saya ngomong secara sistematikanya, ya. Nah, ketika saya bicara dengan orang yang lebih pintar lagi, saya justru bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Tuhan? Nah, saya rasa begitu, Pak Ferry, ya. Jadi tidak ada jawaban yang pas banget untuk mendeskripsikan siapa Tuhan. Terima kasih, Bu Rita. Terima kasih. Dan berkata, dalam Yesaya 43:11 tertulis, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apakah ini bisa dikatakan Yesus sendiri yang berkata? Dari Bapak Jones Mawuntu. Memang ada banyak sekali ya pernyataan-pernyataan di dalam Perjanjian Lama
yang kadang-kadang itu dinyatakan melalui malaikat, ya, dan itu disebut dengan penampakan secara teofani, ya. Kemudian itu juga ada yang mengatakan teofani itu adalah kristofani, penampakan Kristus di dalam perjanjian lama. Ya, saya rasa ini semua adalah penafsiran. Tapi kalau Anda tanya kepada orang Yahudi yang saat itu have no idea bahwa Tuhan itu akan mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini dan kemudian ditaruh di rahimnya seorang perawan yang suci. Sedangkan kita orang Kristen membaca perjanjian lama di dalam mindset kita yang telah mengenal Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah membaca perjanjian baru dan mengenal Yesus Kristus itu bagaimana, dan kemudian kita membaca perjanjian lama yang mengatakan Anohi, Anohi Adonai, Ve'en mi baladai, Musia, Yesaya 43 ayat 11. Dan kita menyatakan bahwa itu adalah Yesus Kristus, yang dimana di perjanjian baru Yesus Kristus adalah Yud He Vav He di dalam daging. Saya tidak akan menyalahkan itu. Karena itu adalah pemahaman yang berasal dari penafsiran. Seperti saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu tak terhingga. Seandainya kita ini salah paham, dia nggak bakal marah. Karena pemahaman kita itu proses. Ya, yang penting jangan sangkali dia bahwa dia menyelamatkan kita. Begitu. Pastor Timi. Ya, baik. Terima kasih. Salam Bu Rita, terima Salam. kasih Terima kasih. untuk kesempatannya. Bu, tadi Ibu jelaskan bahwa ada intertekstuality dari Perjanjian Baru dengan ayat yang di dalam Perjanjian Lama tentang Yothe Paphe, di mana itu bisa ditafsirkan sebagai Yesus, bahwa dia adalah Yothe Paphe. Sebelum kita membaca Perjanjian Baru, kalau hanya membaca Perjanjian Lama saja, kita menafsirkan bahwa Yothe Paphe itu adalah Bapa, begitu ya. Ya. Nah, apakah dengan demikian kita bisa katakan bahwa Bapa itu adalah Yothe Paphe, Yesus adalah Yothe Paphe, bahkan Roh Kudus juga adalah Yothe Paphe? Baik. Bagaimana menurut pendapat Baik. Ibu? Makasih. Jadi saya tidak akan menyalahkan itu. Ada yang menafsirkan bahwa Yod-He Vav-He itu adalah keberadaan kealahannya. Jadi hakikat kealahan itu adalah Yod-He Vav-He. Jadi Yod-He Vav-He bisa merujuk kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, adalah Yod-He Vav-He. Saya tidak menyalahkan itu, betul. Tapi ada yang menyatakan atau mengambil istilah bahwa Yod-He Vav-He itu Bapa. Misalnya seperti tadi yang sudah kita bahas, ya. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Yesus itu Allah bukan? Iya Allah. Tapi kenapa Kisah 5 ayat 31 itu nulis Allah seolah-olah Yesus bukan Allah? Nah, jadi Kisah 5 ayat 31 itu saya baca lagi ya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kata Allah di dalam Kisah 5 ayat 31 itu tidak merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Bapa. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Nulis begini, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Nah, siapakah Allah yang di dalam ayat ini? Bukankah Yesus itu Allah? Nah, kalau Yesus itu Allah, lantas siapa Allah yang ada di Kisah 13 ayat 23 ini? Artinya secara kontekstual, Allah yang ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 23 ini merujuk kepada Bapa. Nah, jadi ada yang memberikan istilah-istilah. Maka istilah itu harus dilihat konteksnya. Ada yang mengatakan bahwa Elohim Yahweh itu Bapa. Ya nggak apa-apa. Karena itu adalah metonim atau nama lain atau julukan yang memudahkan bagi kita untuk membedakan antara Bapa dengan putranya. Nah, demikian Pak Junjun. Jadi siapakah Yod-He Vav-He? Siapakah Allah?
Tergantung konteksnya, seperti Kisah Para Rasul 13 ayat 23 ini, kata Allah merujuk kepada Bapa. Lah, padahal Yesus kan juga Allah, kita meyakini Yesus juga Allah. Lantas gimana? Maka the text without context itu cuman pretext. Maka setiap teks harus memandang konteksnya. Kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa Yehovah itu cuman Bapa. Terus lantas Yesus bukan. Allah itu cuman Bapa, lantas Yesus bukan. Karena ada banyak bentrokannya nanti. Nah, maka untuk memahami kata harus memahami konteksnya, Pak Junjun. Itu kalau Anda setuju dengan saya, ya. Ini saya Ya. yang saya sampaikan masih tafsir semuanya. Bisa didebat, bisa Anda nggak setuju juga. Baik, makasih Bu. Sama-sama. Saya bacakan lagi Bu, Silakan. pertanyaan di kolom chat. Apa perbedaan atau persamaan makna kata telah lahir di perkataan malaikat saat kelahiran Yesus dengan kata telah lahir dalam kitab Nabi Yesaya 9 ayat 6? Ya. Nah, saya pernah membahas tentang sisi tekstual dari Yesaya 9 ayat 5. Telah lahir. Ki yulat lanuben. Sebab telah lahir bagi kita seorang putra. Nah, ada yang menarik di dalam sastra Ibrani. Kata yang ditulis dalam bentuk perfect itu tidak lantas itu sebagai past tense. Kata yang ditulis dalam bentuk perfect di dalam sastra Ibrani itu menunjukkan suatu kepastian yang di masa datang pasti akan dipenuhi. Nubuat yang pasti akan dipenuhi. Nah, nanti Anda bisa membuka YouTube saya, judulnya Yesaya 9 ayat 5, nubuat Yesus Kristus, ya. Yesaya 9 ayat 5. Itu saya menjelaskan secara kontekstual dan teksnya yang membuktikan bahwa past tense tidak selalu bicara tentang sesuatu yang telah terjadi. Bisa diterapkan terhadap nubuat yang pasti akan digenapi. Jadi jangan membaca Alkitab dalam mindset present tense-nya atau past tense-nya grammar bahasa Inggris. Grammar bahasa Inggris dan grammar bahasa Ibrani itu berbeda. Nah, saya rencana akan membahas ini tapi minggu depan, Pak Timi, ya. Kenapa Yesaya 9 ayat 5 ini diterjemahkan past tense? Nah, kalau kita pembaca bahasa Inggris, past tense ini salah. Berarti ini bukan untuk Yesus. Ini berarti untuk bayi yang telah lahir karena past tense. Yesus kan akan lahir, maka nggak boleh past tense. Nah, itu kan bahasa Inggris. Kita harus membacanya di dalam bahasa asli Ibrani yang di mana kalimat perfect itu bisa diterapkan kepada masa datang sebagai nubuat yang pasti akan digenapi Tuhan. Ya. Karena ini jelimet, saya nggak mungkin bisa menjawab dalam 1, 2, atau 5 menit. Demikian Pak Timi. Terima kasih Bu Rita. Dari Bapak Gunawan Wibisono, Ya. beliau menanyakan Gunawan. pandangan Ibu Rita terkait dengan Yohanes 3 ayat 16 dalam King James Version yang dikatakan only begotten son. Ya. Greek word monogenes Monogenes. dikaitkan dengan kejadian 6 dan kitab Ayub dan Mazmur 82. Oke. Baik. Ya. Mazmur 82 itu bicara tentang sidang ilahi dan tentang monogenes ini, ya. Bicara tentang anak Allah yang unik, monogenes, ya. Nah, kata monogenes ini hanya diterapkan kepada Yesus Kristus. Menariknya, hanya Yesus Kristus yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani yang ditulis bentuk kepadanya itu bentuk tunggal. Bahkan secara spesifik itu monogenes. Ya. Yahid, yang satu-satunya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kan juga anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah yang diterapkan di luar Kristus di dalam kitab Perjanjian Baru itu selalu ditulis dalam bentuk plural. Tetapi anak Allah yang untuk Yesus itu ditulis dalam bentuk tunggal.
Jadi kelahirannya yang unik berkaitan dengan gelarnya homogenes huios, sang putra yang tunggal, yang unik. Inilah yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 3 ayat 15, sebutan bagi Yesus yang adalah Allah yang inkarnasi ke bumi, kekhususan gelar anak tunggal Allah sebagai kekhususan pribadi Yesus yang adalah sang firman yang nuzul, ya, yang inkarnasi dalam daging, dalam wujud manusia, di dalam kemanusiaan Yesus yang berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan itu nanti dibahas banyak di dalam Kolose pasal 2. Jadi memang gelar anak tunggal Allah, monogenes, itu membedakan dengan istilah anak-anak Allah, ya, yang ditulis memang di dalam bentuk plural, huioi tiu, ya, ada anak-anak yang plural ini, anak-anak Allah, itu kita termasuk orang-orang yang percaya di dalam Kristus itu menjadi anak-anak Allah, sedangkan Yesus diberikan gelar yang khusus oleh Rasul Yohanes sebagai yang monogenes. Nah, ini untuk membedakan kualitas kita adalah debu, sedangkan Yesus bukan debu. Karena dia bukan debu, dan dia tidak pernah berdosa, dan dia memang yang dikirimkan oleh Tuhan karena kasihnya kepada kita, Yohanes 3 ayat 16, maka dia adalah sang monogenes itu. Kapten Gunawan, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Rita, terima kasih juga untuk Bapak Ibu atas partisipasinya di malam hari ini. Saya melihat ada Bapak Henry Bok dari Kucing Sarawak. Puji Tuhan. Selamat Ya, datang. malam hari ini benar-benar banyak dari beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti pengajaran di malam hari ini. Biarlah malam hari ini boleh mencerahkan kita semuanya, khususnya di dalam dasar keimanan kita ya Bapak Ibu, supaya kita ini nggak salah dan mudah diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran sesat. Minggu depan masih ada lagi Bapak Ibu di hari Kamis. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk bertanya ataupun masih mau bertanya tetapi waktunya yang sangat terbatas, maka minggu depan Bapak Ibu bisa bergabung lagi dengan kami di hari Kamis di pukul 7 malam dengan link yang sama ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rita Bayu untuk malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pengajaran di malam hari ini. Saya mohon bantuan untuk Pastor Frans Martinus untuk bisa tutup di dalam doa. Mari kita satukan hati. Hamba-Mu bersyukur Bapa. Hamba-Mu boleh menerima penjelasan yang merupakan pencerahan bagi setiap kami. Sehingga itu akan memperkuat iman. Juga ketika hamba-hamba-Mu Tuhan pakai menjadi saksi-saksi-Mu di dalam pelayanan, di dalam khotbah-khotbah, di dalam apa saja untuk boleh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Rita Wahyu, terus dalam pengurapan Tuhan pakai lebih hari lebih berkenan untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai dan kami akan istirahat. Tuhan besertalah juga dalam istirahat kami. Berikan kami tubuh sehat kuat, sehingga besok pagi kami boleh kembali hadir, memuji menyembah bersama dalam kelompok doa semangat pagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allahku. Hanya di dalam nama Yesus segala sesuatunya ada di tangan-Mu, dan kami percaya berkat Tuhan sudah kami terima. Yang percaya katakan amin. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih Bu Rita. Bu Rita. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Semangat ya. Besok teman-teman yang semangat pagi juga semangat ya. Amin. Semangat. Ada pengajaran
jangan lupa ada doa juga. Oh iya, pasti. Harus jalan bersama-sama. Amin. Amin. Ya, Amin. Bu. Berkati. Tuhan berkati semuanya. Ya, God bless you all. thank you and God Yesus, betapa ku rindu memujimu, Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita dalam dekat-Mu. Dan ku memujimu, Yesus. Kudus dan mulia Engkau, Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, oh Yesus. Haleluya, ku puji Kau, Yesus. Ku akan bernyanyi bagi Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan. Yesus, betapa ku rindu memujimu, Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita